Halo, apa kabar? Sudah lama kita nggak berjumpa ya. Iya, saya sudah absen 3 minggu kalau nggak salah ya. Ya karena sesuatu halangan ya teknis. Sehingga sekarang ini kita bisa memulai lagi, puji Tuhan. Ya, mari sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Penyayang. Terima kasih ya Bapak, segala sesuatu boleh terjadi. Tapi segala sesuatu tidak mungkin terjadi kalau tidak dalam sepengetahuan-Mu Tuhan. Dan semuanya ada di dalam kontrol-Mu ya Tuhan, termasuk hidup napas kami, termasuk acara ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kalau Engkau berkenan kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu, kalau boleh mendengar ajaran dari Engkau sendiri. Biar Tuhan berkati jam ini, berkati yang bicara, berkati yang mendengar, berkati yang menolong hamba-Mu yang memungkinkan semuanya ini boleh berjalan. Biar kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya. Seperti yang Anda sekalian sudah ketahui bahwa selama ini kami sedang merenungkan Injil Yohanes. Nah, kenapa Injil Yohanes bukan Injil yang lain? Ya, alasannya mudah, karena hanya Yohanes satu-satunya murid Yesus yang tidak bicara. Kalau saudara lihat ya dalam yang lain murid-murid bicara, tapi dia nggak pernah bicara. Dia adalah seorang murid yang diam-diam tapi menyelidiki hidup Yesus sedalam-dalamnya. Dan di dalam catatan dia yang namanya Injil Yohanes ini berbeda dengan yang lain. Bedanya apa? Kalau yang lain-lain itu coba saudara lihat bandingkan, kan banyak yang mengulang. Yang Matius ya nyatet, Markus ya, Lukas ya. Tapi yang dicatat oleh Yohanes banyak yang tidak dicatat oleh mereka bertiga. Ya. Dan tekanannya Yohanes bukan peristiwa yang terjadi. Ya. Bukan cuman interaktif antara Yesus dengan di dalam peristiwa itu. Kalau saudara perhatikan, Injil Yohanes berbedanya adalah pribadi Yesusnya itu, perasaannya, ya, itu yang dipelajari oleh si Yohanes ini. Itu sebabnya dia sangat berbeda. Dia sangat menyelami. Yesus mengatakan satu kalimat, dia bisa menyelami yang di luar kalimat itu kira-kira. Nah, ini perbedaannya. Jadi dia sangat-sangat menyelami hidup Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, itu sebabnya tidak heran dia adalah murid yang paling panjang umur karena Tuhan sepertinya mempercayakan sesuatu kepadanya sehingga dia memulai umur yang paling panjang dan mengikut Yesus paling lama, bahkan dia yang dipercaya untuk menerima pewahyuan dari Tuhan sendiri. Seperti saudara kenal bahwa yaitu tulisan Wahyu. Ya, kitab Wahyu kitab penuh dengan simbolik yang sebetulnya banyak yang di sana Tuhan yang bicara kepada dia atau memperlihatkan sesuatu kepadanya untuk ditulis untuk orang yang di belakangnya, yaitu seperti kita ini. Jadi itu alasan yang saya pakai untuk menyelidiki kitab Injil Yohanes. Nah, kita sebetulnya hari ini kan Injil Yohanes pasal 15 ya. Menurut saya itu sampai ke pasal 15 itu loncatan iman yang luar biasa. Ya, dari 14 ke 15 itu loncatan. Nah, itu sebabnya alangkah baiknya kalau saya mengulang sedikit dari depan, ya. Baik, saudara, kalau ada Alkitab saudara buka, kalau enggak apa-apa. Ya, saudara coba mengingat aja, melihat aja. Ya. Injil Yohanes pasal 1. Apa itu tekanannya? Saudara, saya ingin bertanya kepada Anda sekalian. Tahukah Anda nama Yesus siapa? Sebelum dia datang ke dunia ini. Sebelum dia datang ke dunia ini, dia bersama dengan Allah Bapa di surga. Namanya apa? Coba. Nggak ada yang tahu.
Kalau sudah datang dunia ini, saudara tahu Immanuel, yaitu Yesus. Ya, Tuhan menyertai. Ya, Yesus yaitu juru selamat yang dijanjikan. Itu kan sesudah dia lahir. Orang dunia menyebut dia Yesus karena itu sudah diwahyukan oleh Nabi Yesaya. Juga ditulis pasal 1 Injil Matius. Tapi sebelum dia datang gak ada yang tahu. Nah ini Yohanes pasal 1 itu memperkenalkan nama dia sebelum dia datang ke dunia ini. Apa namanya? Firman menjadi manusia. Namanya terang manusia. Ya toh, maka di dalam Injil Yohanes pasal 1 pada mulanya adalah firman. Nah itu nama Yesus. Sebelum dia datang ke dunia ini namanya firman. Ya. Terus apa? Firman itu adalah ya bersama-sama dengan Allah. Ya, firman itu adalah Allah sendiri. Kemudian daripadanya mula-mula bersama dengan Allah, dan kemudian dia disebut apa? Terang manusia. Jadi saudara sekalian, inilah Yesus yang dikenal oleh Yohanes. Ya, dia mengerti bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu tiga menjadi satu. Yang Allah Roh, Allah Putra itu diutus datang ke dunia itu yang disebut firman. Sebetulnya dia sendiri adalah kebenaran, dia sendiri adalah terang manusia, dia sendiri adalah firman. Maka sebetulnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di permukaan bumi itu juga yang dikatakan oleh Allah. Dan itu juga suatu kebenaran, gitu. Ya. Nah, ini yang disaksikan oleh Yohanes, dan itu sebetulnya sejajar sekali dengan Kejadian pasal 1. Kejadian 1 juga gitu tuh, pada mulanya di apa yang diciptakan langit dan bumi. Ya, terus apa? Firman juga. Ya tah, adalah terang. Apa yang dikatakan oleh Allah itu terjadi. Ya. Itu yang pertama, tekanannya ialah siapa Yesus yang sesungguhnya. Sebelum langit dan bumi dia diciptakan, dia bersama dengan Allah, dialah terang manusia. Nah di situ diperkenalkan juga Yohanes Pembaptis bukan terang manusia. Yohanes Pembaptis hanya bersaksi tentang terang itu. Ya, nah tadi itu dijanjikan siapa yang percaya kepada terang itu diberinya hak menjadi anak Allah. Pasal 2. Kejadian apa itu pasal 2? Kejadian adalah mukjizat pertama yang dilakukan di kota Kana, betul? Apa itu? Air menjadi anggur. Nah, sebetulnya pada saat itu udah gempar itu, kota Kana kan kecil bukan besar. Semua sudah bingung ini. Hebat ya, air kok bisa jadi anggur. Ya, sebanyak orang Yahudi sudah percaya. Tapi Tuhan Yesus tidak bangga dengan kesaksian dan mereka percaya. Yesus tahu hati manusia. Nanti itu juga yang akan yang menentang dia. Lalu yang di dalam Yohanes si murid ini, dia apa menjulukin apa? Pasal kedua ini. Yesus adalah sumber jawaban dari segala masalah manusia. Saudara. Karena saudara coba bisa membayangin seorang yang menikah itu kan sudah mengadakan persiapan. Benar nggak? Pesta mungkin cuma sehari. Tapi persiapannya betapa lamanya, Anda semuanya mengerti hal ini. Masa minuman bisa kurang? Itu kan di luar dugaan. Jadi saudara, banyak di luar dugaan yang terjadi di dalam hidupmu, bahkan mengancam hidupmu. Yesus adalah jawabannya. Ya, ini. Nah, lalu yang ketiga apa? Yohanes membawa kami. Kamu tidak boleh cuma kenal Yesus, namanya siapa? Yesus adalah jawaban segala permasalahanmu. Harus kenal secara pribadi, kenal. Nah, itu sebabnya dia mencatat mengenai Nikodemus. Yang lain Injil yang ketiga nggak ada nyatat ini. Ya, jadi harus punya kenal yang pribadi. Kenal pribadi yaitu apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus, ya, hendaklah engkau dilahirkan kembali. Ya, yang lahir dari air pula, yang lahir dari roh pula.
Maka dikatakan demikian besarnya kasih Allah pada dunia ini sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Jadi hidup kekal itu adalah karunia, kasih karunia. Bukan engkau dapat sejak engkau lahir. Sejak engkau lahir engkau dapat hidup yang dibawa oleh tubuh jiwa dan rohmu. Tetapi itu semua orang akan mengalami ajalnya. Hanya yang di dalam Yesus Kristus dia akan mengalami ajalnya tapi disambung bersama dengan Allah. Mengalami suatu dunia kekekalan. Yang tidak ya tidak, mungkin ada kekekalan tapi tidak bersama dengan Allah. Itu sebabnya pasal ketiga dikatakan Yesus di dalam pasal ketiga temanya adalah dia adalah sumber hidup kekal. Ya. Yang keempat, ini yang kalau pasal 3 kan orang Yahudi, bahkan orang beragama, ya. Nikodemus itu kan orang Sanhedrin. Kalau sekarang ini bilang orang DPR, ya. Nah, zaman kuno, zamannya Tuhan Yesus, orang Sanhedrin itu tidak mudah. Itu orang sangat terpandang. Biasanya orang-orang kaum Farisi dan sangat kenal sekali dengan hukum Taurat orang Yahudi. Ya. Tapi dia cuma ngerti tentang ajaran-ajaran hukum Taurat tapi tidak punya pengalaman pribadi dengan Yesus sang juru selamat itu. Maka dia bertanya kepada Yesus. Untung dia mendapatkan jawaban bahwa dia tidak boleh memiliki hidup agamawi, dia harus memiliki hidup yang berpengalaman dengan Yesus, yaitu hidup baru. Nah, di situ sebentar selanjutnya saudara akan membaca bahwa benar kan Nikodemus kan mengalami pertobatan. 2 kali dia membela Yesus. Satu di dalam pembicaraan yang tadi saya katakan Sanhedrin. Sebelum Yesus disalibkan banyak percekcokan di antara pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Lalu dia akan nyeletuk, dia bilang, itu tidak adil kalau belum orang itu ditangkap atau Yesus ditangkap, diajak bicara dulu langsung diputuskan mau dihukum mati, disalib, itu tidak adil. Itu kata-katanya si Nikodemus. Yang kedua, pada waktu Yesus disalibkan dia menyumbang rempah-rempah. Itu untuk persiapan orang zaman itu pada waktu orang mati. Jadi saudara, berarti ada buahnya si Nikodemus itu. Tidak cuma percaya, tapi ada buahnya. Yang keempat ialah bersama dengan siapa? Maria, Samaria ya. Nah ini si Yohanes ini membawa kita sudut pandang yang lain. Jangan kamu cuma taunya Yesus itu menyelamatkan orang Yahudi seperti Nikodemus. Tapi Samaria ini yang sama sekali nggak ada hubungan. Bahkan musuhnya orang Yahudi pun menjadi bagian dari keselamatan Yesus Kristus. Ini bukan orang perempuan Samaria cari Yesus, Yesus cari dia loh. Saudara, zaman itu zaman yang sangat rasis ya. Orang Yahudi itu nggak bergaul dengan suku yang lain. Suku yang lain itu dianggap binatang semua. Kafir kalau mereka ngomong. Ya. Nah ini Yesus datang mencari perempuan Samaria. Bukan perempuan yang baik terpandang, bahkan perempuan yang tidak baik. Ya. Untuk apa? Memperkenalkan hidup baru. Memperkenalkan air hidup. Untuk mengobati kehausan kedahagaan dalam jiwanya. Ya. Bahkan Yesus mengatakan, kamu panggil suamimu. Dia bilang, aku gak punya suami. Yesus bilang, betul katamu ini. Tapi kamu sudah punya 5 suami. Yang ada padamu bukan milikmu. Dia kaget. Terus dia mengaku Yesus sebagai nabi. Gak cukup. Dipimpin sama Yesus sampai dia mengenal Yesus sebagai Mesias, juru selamat. Jadi Yesus concern juga kepada orang kafir. Orang yang tak kenal. Suku-suku yang tak kenal. Bukan suku bangsanya Tuhan Yesus. Pun dicari oleh Yesus. Ya, jadi dia bukan juru selamat orang Yahudi, tapi juru selamat semua orang. Ya, termasuk orang-orang yang terbuang, orang terhina, orang tidak terpandang seperti perempuan Samaria ini.
Pasal yang kelima, nah, saudara melihat di situ langsung saudara ketemu ada seorang yang lumpuh ya, ada di mana? Di pinggirnya Bethesda. Ya, apa yang ditanyakan oleh Yesus kepada, maukah engkau sembuh? Padahal jawabnya gampang ya, mau atau tidak, tinggal gitu kan. Apa susahnya? Kok dia malah gerutu di dalamnya bilang, apa kalau ini di sini setiap tahun sekali ada malaikat yang datang yang nyemplung ke kolam ini, air bergerak, kalau siapa yang masuk air dulu akan sembuh. Lah aku kan lumpuh, aku nggak akan keburu selalu bersaing dengan banyak orang, aku kalah selalu. Wah, saudara, betapa pahitnya si lumpuh 38 tahun ini. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Bangkitlah, berdirilah, ambillah tilammu. Untungnya ya si orang yang lumpuh 38 tahun ini percaya ya. Langsung dia percaya, dia ambil tilamnya, sembuh seketika itu juga. Apa ini? Julukannya Yesus adalah apa? Yesus adalah harapan bagi orang yang putus asa. Ya. Kan orang ini kan 38 tahun. Ya tergeletak lumpuh itu. 38 loh saudara. Kapan dia mulai lumpuh kita nggak tahu. Ini kan sudah orang yang sudah menganggap tidak ada pengharapan dalam hidupnya. Tapi Yesuslah yang memberi pengharapan, memberikan kesembuhan. Ya. Tapi kalau saudara melihat selanjutnya kan semuanya gitu. Yesus menyembuhkan orang, bukan orang lain berterima kasih, cuman orang itu saja berterima kasih. Yang lain bahkan mencari kesalahan dan mencemooh Tuhan Yesus. Ya, selalu saudara ketemukan seperti itu. Pasal 6, Yesus adalah roti surgawi. Dari mana dimulai? Yesus membuat mujizat 5 roti 2 ikan. Ya, dan mengenyangkan 5.000 orang. Setelah itu mereka tergila-gila cari Yesus terus. Kepinginnya apa? Kepinginnya supaya Yesus dijadiin raja, supaya mereka nggak usah cari makan. Tiap hari tinggal suruh Yesus berbuat mujizat aja. Ya toh? Tapi Yesus tahu banget hati manusia itu. Dia sudah lari jauh-jauh mereka, tapi mereka kejar. Ya, sampai ketemu Tuhan Yesus. Oh, di sini. Yesus bilang, kamu mencari saya untuk apa? Untuk karena roti. Ya, janganlah mencari makanan yang sementara. Carilah makanan yang kekal. Wah, apa ya makanan kekal? Yesus menceritakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Seperti Musa yang diberikan mana di surgawi yang mengenyangkan umat pada zaman itu. Demikian, kalau engkau percaya kepadaku, aku adalah makanan rohani bagimu. Dan engkau tidak akan lapar, tidak akan mencari-cari yang di luar lagi. Ya, itu adalah bagian yang ke-6. Yesus adalah julukannya apa? Makanan rohani. Semuanya ini dari siapa? Dari Yohanes. Ya. Yesus adalah makanan rohani. Yang percaya, yang punya hubungan dengan dia sudah kenyang. Tidak haus mencari, tidak lapar mencari yang di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus akan mengenyangkan jiwa dan rohnya. Pasal yang ke-7. Siapa itu? Yesus adalah sumber air rohani. Saudara kalau membaca pasal yang ke-7, saudara melihat sesuatu yang aneh. Apa? Saudara Yesus sendiri tidak percaya Yesus loh. Malah diejek. Ini kan hari besar, ngapain kamu di rumah? Pergi dong. Kalau orang mau terkenal pergi ke sana. Ketemu dengan orang banyak. Lihat ya, saudara sendiri tidak percaya. Kenapa? Memang mustahil saudara, tidak mudah. Kalau hari ini kakakmu mendadak mengatakan akulah anak Allah, apa kamu bisa percaya? Belum tentu. Zaman itu juga seperti itu. Jadi Yesus akan menghadapi tantangan dari keluarganya dia sendiri. Yang diam-diam percaya itu hanya ibunya. Ya.
Tetapi saudara, Yesus tidak karena takut tantangan. Yesus tetap menjalankan misinya. Bahkan Yesus akhirnya pergi di dalam kerumunan banyak orang itu dan memperkenalkan dirinya siapa. Siapa yang telah minum air dunia ini akan haus lagi. Tetapi yang minum air yang kuberikan air hidup ini akan mengalir terus di dalam hidupnya. Dan tidak akan dahaga mencari air dunia ini. Sesudah itu saudara tahu apa yang dilakukan oleh saudara-saudara. Saudara-saudaranya mulai mengintip, mau melihat Yesus apa yang dilakukan. Akhirnya saudara, setelah Yesus mati dan bangkit, semua saudara Yesus percaya Tuhan. Yang antara lain 2 orang menjadi rasul. Yaitu yang menulis kitab Yakobus dan kitab Yudas. Bukan Yudas Iskariot. Itu saudaranya Yesus. Jadi julukan yang ke-7, pasal 7 apa? Yesus adalah sumber air hidup. Pasal 6, Yesus adalah sumber santapan rohani atau makanan rohani. Yang ke-8, apa? Yohanes memberikan julukan apa? Yesus adalah terang dunia. Karena apa? Karena di sini Yesus berbuat mukjizat yang aneh dan berbuat mukjizat yang sangat bertentangan dengan orang Yahudi dan ahli Taurat zaman itu. Seorang perempuan yang sedang berbuat zina dibawa kepada Yesus. Untuk apa? Saudara tahu, untuk mencobai dan untuk melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau menurut Taurat mereka kan harus dirajam batu mati. Ya toh? Ya toh? Kan itu hukum Taurat mereka. Kalau Yesus merajam batu mati nggak ada masalah deh. Semua ahli Taurat, semua orang Yahudi, semua yang sedang musuhin dia, diam, nggak ngomong apa-apa. Tapi Yesus tidak melakukan hal itu. Nah, saudara saya ingin tanya, Yesus ini apa-apaan ya? Nggak nurut Taurat ya? Ya, orang Yahudi tapi nggak ngikutin Taurat. Ya, dan berbuat yang berlawanan dengan Taurat lagi. Ini apa-apaan ini? Yesus apa? Yesus membongkok menulis di lantai. Nggak tahu apa yang ditulis, Alkitab tidak mengatakan. Menurut tafsiran saya, kemungkinan dia menulis 10 hukum atau dia menulis 1 huruf. Dosa. Lalu dia mengatakan, siapa? Semua lihat. Semua Pak setelah lihat itu siapa yang tidak berbuat dosa, nomor 1 you ambil batu, rajamlah wanita ini. Satu-satu melihat, satu-satu pergi. Karena semua orang berbuat dosa. Apa nih artinya saudara? Ini Yesus ini apa-apaan ya? Orang berbuat jahat, bukannya dihukum, kok malah dibebaskan begini? Ini apa-apaan gitu ya? Gak masuk akal kan? Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada perempuan itu? Hai perempuan, kemanakah mereka semuanya? Bukankah mereka mau menghukum engkau? Tidak. Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukummu. Percayalah dan janganlah berbuat dosa lagi. Bagi Tuhan Yesus, untuk memilih menghukum orang atau menyelamatkan orang dari hukuman dunia ini, Yesus memilih menyelamatkan. Saudara, apa yang kau pilih di dunia ini? Menghujat, memaki, memusuhi musuhmu, atau engkau lebih berpikir menyelamatkan dia yang berbuat salah kepadamu? Itulah sebabnya ajaran Tuhan Yesus yang sangat sepertinya berlawanan dengan semua ajaran agamawi. Itu sebabnya selalu orang Yahudi dan kaum Farisi, ahli-ahli Taurat bertentangan. Karena ajaran mereka itu agamawi dan tidak memberi solusi, adanya memberi hukum. Memang hukum Taurat begitu kok saudara. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Makanya di dalam tulisan Matius pasal 5, khotbah di atas bukit kan begitu. Yesus mengatakan, ada orang kuno mengatakan, nah apa itu yang namanya adil? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi aku
berkata kepadamu. Jadi Yesus punya ajaran yang lain. Kau melihat segala sesuatu dalam dunia kesementaraan. Tapi aku melihat di dalam dunia kekekalan. Bukankah hukum di dunia ini semua melihat dunia sementara? Semua hakim menentukan gigi banding gigi, mata ganti mata. Mana ada membebaskan seenaknya. Benar gak? Dan itu yang disebut adil. Tapi Yesus berani mengatakan yang sepertinya di pandangan manusia tidak adil. Kok enak ya dibebaskan. Tapi yang Yesus pentingkan bukan dia dibebaskan enak tidak enak. Tapi dia setelah mengenal ada kasih karunia yang lebih besar daripada dosa yang dia langgar. Dia akan diselamatkan selama-lamanya. Itu sebabnya perbedaan antara ajaran Musa dan ajaran Tuhan Yesus. Aku tidak tahu saudara. Anda adalah orang perjanjian baru. Adalah orang yang hidup setelah Yesus lahir. Bagaimana hidupmu? Apakah engkau masih hidup agamawi? Taurat? Hukum Taurat? Atau Anda bisa mengenal kasih karunia Allah yang lebih daripada semuanya itu. Sehingga Anda hidup di dalam kasih karunia dan membawa perdamaian dengan seluruh anggota keluargamu dan kepada setiap orang yang bergaul dengan engkau di dalam kasih karunia Allah dan segala pengampunan yang tak ada batasnya itu menjalin hubungan bersama dengan Dia Sang Juru Selamat. Kalau enggak kita ya hidup agamawi sama. Bukankah di gereja juga banyak yang pinter tuding-tuding, yang perpecahan terus. Ya. Sampai di mana kita? Bahkan pasal 8 ini Yesus menantang orang-orang Yahudi. Yesus mengatakan kalau anak manusia memberikan kemerdekaan bagimu baru engkau sungguh merdeka. Wah, orang Yahudi gak bisa terima. Siapa yang bilang aku gak merdeka? Aku nih keturunan Abraham. Bapak Abraham itu bapak iman kita. Kita gak pernah menjadi keturunan siapa. Siapa bilang aku gak merdeka? Ya tapi Yesus bilang, engkau terbelenggu dengan dosamu sendiri. Engkau belum bisa membebaskan dengan dosamu sendiri. Karena engkau masuk dari hukum Taurat, keluar hukum Taurat, tidak ada habisnya. Maka Yesus mengatakan, bila anak manusia yang membebaskan engkau, baru engkau sungguh disebut orang bebas. Nah itu mulai terjadi perdebatan terus. Ya. Pasal yang ke-9, wah ini terjadi apa lagi? Orang buta sejak lahir 40 tahun. Dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah anehnya bukan tetangganya, orang tuanya semua loh 40 tahun. Sejak lahir. Ya. Bukannya berterima kasih, tapi gara-gara Yesus melakukan itu pada hari Sabat. Lalu Yesus dikejar dan dihakimi, dikatakan dia Yesus kerasutan setan, Yesus orang gila dan sebagainya. Tetapi orang buta ini mengatakan, dia siapa saya tidak kenal, yang tahu aku cuma satu hal. Dulu saya buta, sekarang saya cerik mataku. Jadi saudara sekalian lucu ya, yang buta malah kenal Yesus karena celik matanya, mata rohaninya. Tapi yang matanya melek malah tidak kenal Yesus. Yang melek jadi buta. Buta rohani. Yang buta jadi melek rohani. Jadi saudara, dunia ini memang penuh dengan dua macam orang ini. Mari saudara, kita pikirkan baik-baik. Kita termasuk yang mana? Ya. Saudara, bahkan orang buta ini yang 40 tahun dibebaskan oleh Yesus, dia menyembah dan percaya Yesus. Pasal yang ke-10 mengatakan, akulah gembala baik. Gembala baik mengorbankan nyawanya bagi dombanya. Saudara, dunia ini tidak ada agama yang lain yang pelopor agamanya mati bagi umatnya. Tidak ada. Konghucu tidak mati bagi umatnya. Buddha Gautama enggak mati bagi umatnya.
Muhammad tidak mati bagi umatnya. Siapa lagi? Yesus yang mati bagi umatnya. Iya, satu-satunya di dunia ini yang mati bagi umatnya, yang mati bagi pengikutnya, yang rela menebus dosa dia sendiri, menggantikan nyawa dengan nyawa. Dan orang yang telah ditebus dosanya itu diberikan hidup baru hingga orang itu menjadi satu kawanan dari gembala baik ini, kawanan dombanya. Dan hubungannya sangat dekat. Firman mengatakan, dombaku mendengar suaraku. Dan aku mendengar suara dombaku dan mengenal domba-dombaku. Saudara, hari ini tidak usah bicara agama dan norma-norma agama. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya Tuhan dan bisa mendengar suara Tuhan? Melalui firman, melalui renungan, melalui berita, melalui apapun. Tuhan itu tidak selalu bicara audible. Apakah hidup Anda masih peka dengan dengar-dengaran dari suara Roh Kudus? Kalau enggak, Anda tidak ada bedanya loh dengan pengikut agama yang lain. Cuman punya agama tapi tidak punya hubungan secara pribadi dengan Sang Juru Selamat itu. Ya, 11 siapa? Wah, ini yang menggemparkan saudara. 11 ini adalah kebangkitan dari Lazarus yang mati 4 hari di kuburan dan dibangkitkan oleh Yesus. Saudara tahu? Dari zaman dulu sampai pada zaman Yesus, orang yang dibangkitkan dari kematian kan banyak. Enggak Lazarus saja. Zaman perjanjian lama Nabi Elisa, Nabi Elias semua membangkitkan anak kok. Anak kecil semua. Ya. Benar, bahkan Elia katanya tidak mati diangkat. Nah, itu sebabnya mereka yang tidak bisa diwawancara, yang satu anak kecil, yang dua orangnya tidak ada di tempat. Di zaman Tuhan Yesus juga gitu. Tuhan Yesus membangkitkan anak janda di kota Nain yang sedang dikubur. Perjalanan ke kuburan dibangkitkan. Tuhan Yesus menyembuhkan anak si tukang penjaga bait suci yang namanya Jairus. Juga anak kecil dibangkitkan. Nah, itu susah diwawancara. Tapi satu-satunya orang dewasa yang sudah mati dan 4 hari matinya, udah pasti busuk, dibangkitkan Lazarus ini. Maka ini gempar sekali. Dan dia tetap hidup setelah dibangkitkan. Jadi bisa diwawancara oleh banyak orang. Ya toh? Nah, ini yang sangat-sangat kunci, saudara. Maka kalau saudara membaca bagian ini, saudara, Yesus pun mengatakan kepada Tuhan, dia berdoa, Bapa yang selalu mendengar suaraku, aku bersyukur untuk orang sekeliling yang berdiri di sini ini. Aku mohon. Nah, jadi ini kebangkitan Lazarus ini satu kesaksian. Ya, dan sungguh saudara, setelah itu kalau saudara baca Fatsal 12 kan, Lazarus pun pengen dibunuh kan sama orang Yahudi. Enggak Yesus tok loh. Gara-gara kesaksian Lazarus ini loh. Karena dia bisa diwawancara. Banyak orang yang tidak kenal Tuhan jadi percaya. Karena satu-satunya yang punya kuasa di dalam hidup manusia mati bisa dibangkitkan itu enggak ada yang lain. Nabi-nabi tidak ada. Pelopor-pelopor agama tidak ada. Maka Yesus bilang, akulah hidup. Akulah kebangkitan. Barang siapa percaya kepadaku, sekalipun sudah mati akan bangkit pula. Wah, ini kata-kata yang sangat-sangat menggemparkan dunia ini. Tidak ada orang kedua yang berani ngomong seperti ini. Kalau toh ada, itu semuanya pasti orang gila. Nggak mungkin. Masa punya kuasa di dalam hidup orang? Ya toh. Ini loh saudara, Fatsal 11. Dan ini di Injil lain nggak ditulis loh. Ya toh? Ya. Cuma ditulis di dalam Injil Yohanes ya. Makanya saudara, Injil Yohanes itu sangat menggemparkan dunia pada saat itu. Sebab dia menyaksikan siapa Yesus yang sesungguhnya.
Ya, dia adalah pemilik hidup kita. Ya, kebangkitan ada di tangan dia. Dan pasal 12, Saudara, di sini apa yang diceritakan tentang bahwa pasal 12 ini masih ada sedikit menyambung Lazarus karena kakaknya dia namanya Maryam itu memberikan minyak narwastu jati itu sebagai persembahan cinta kasihnya kepada Yesus, terima kasihnya, dan mempersiapkan kematian Yesus. Jadi mereka sekeluarga udah tahu, ya Yesus bakal ditangkap, bahkan dibunuh, bahkan akan disalib, dipersiapkan oleh si Maria ini. Maka pasal 12 adalah persembahan yang terindah, yang paling berkenan di hadapan Tuhan Yesus, yaitu persembahan ini Maryam, ya. Jadi saudara sekalian, Maryam bukan orang kaya, ya. Maryam bukan orang yang wah, tapi dia telah memberikan yang terbaik. Saudara, pasalnya yang ke-13 adalah Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya akan berpisah dengan dia. Sebelum berpisah, Tuhan Yesus mengatakan mencuci kaki kepada murid-muridnya dan mengatakan bahwa aku akan berpisah dengan engkau. Dan di situ dia memperingatkan 4 kali, saya baca, bahwa nanti di tengah-tengah kamu ada yang pengecut yang akan menjual saya. Tapi Yesus tidak langsung daripada kamu jahat sama saya bantai kamu duluan. Enggak. Yesus masih begitu murah hatinya, masih mengatakan, semua enggak tahu ini loh yang saya celupkan tanganku roti ini kepada dia. Dan dia tidak mengatakan, hei murid-muridku yang lain, ayo serang dia. Tidak. Jadi saudara, pengampunan terus diberikan kepada orang yang sekalipun memberontak, sekalipun mau membunuh dia. Jadi kalau Yudas Iskariot itu mati, itu pilihan jalan dia sendiri. Bunuh diri itu pilihan jalan dia sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan Yesus karena dia buka pintu untuk si iblis. Maka saudara, kalau orang buka pintu untuk iblis, banyakan matinya bunuh diri. Ya tak? Seperti Yudas Iskariot ini. Tetapi Tuhan Yesus di pasal 13 mengatakan apa? Inilah perintahku yang baru. Padahal bukan perintah baru ya, perintah lama ya. Hendaklah engkau saling mengasihi. Kalau engkau saling mengasihi, engkau adalah sungguh-sungguh muridku. Karena Yesus sudah tahu kalau dia pergi, ini murid bisa saling berantem. Saling mempersalahkan atau saling ngejago mau jadi pentolan. Maka katakan hendaklah engkau saling mengasihi. Nah, apa perbedaannya dengan ajaran Musa, saudara? Musa mengajarkan tentang kasih di dalam kitab Ulangan pasal 6, ya. Itu ditulis ya ayatnya yang ke-6 kalau nggak salah. Ya. Hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budimu, ya. Tetapi tidak mengatakan dan selanjutnya kasihilah sesamamu manusia. Tidak. Musa tidak ada bagian yang kedua. Tapi Yesus membawakannya selalu. Hendaklah engkau saling mengasihi. Perbedaannya ada di situ. Ya. Itulah sebabnya Yesus sudah tahu murid dia belum sepenuhnya mengenal dia siapa. Bahkan murid dia banyak yang belum percaya sungguh kepadanya. Gampang buktinya. Pada waktu Yesus mengajak mereka doa di Getsemani, mereka tidak tahan. Tidakkah engkau sanggup berdoa bareng sejam dengan saya? Enggak. Tidur semua. Jadi enggak ngerti hatinya Yesus, perjalanan Yesus. Belum sungguh percaya. Ya, Yesus pun pernah memberi contoh 10 darah, 5 pintar, 5 bodoh. Apakah 5 yang pintar itu ketemu Yesus? Tidak, tidur semuanya kok. Yang mengerti Yesus datang bukan 5 bodoh 5, pintar 10-nya enggak semua. Yang mengerti yaitu yang berjaga-jaga, yang menteriak bahwa mempelai datang itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Dan saudara sekalian,
Sesungguhnya pada waktu zaman Tuhan Yesus, Yesus itu dimusuhi oleh orang-orang semuanya. Semua yang memusuhi adalah kaum Farisi ahli agama. Padahal seharusnya selaras dari ajaran Musa sampai Yesus. Tapi justru Yesus ini menjadi kendala. Ya, menjadi musuh semuanya. Sehingga Yesus mengatakan yang pada pasal 14 kan mengatakan, hatimu jangan sedih, aku mau pergi ke tempat Bapa. Ya, menyediakan tempat bagimu. Nanti setelah aku pergi menyediakan tempat, aku akan balik lagi dan menyambut engkau pergi di mana aku berada, engkau berada. Tuh, tidak ada satu pelopor agama yang berani berjanji seperti ini. Ya, ini kan menggambarkan Yesus akan mati dan Yesus menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Tempat di mana? Tempat di mana yang Tuhan sambut engkau, rohmu nanti bersama dengan dia. Kalau Anda bertanya kepada saya di mana surga, aku nggak bisa nunjuk. Tapi konsep aku bisa kasih tahu bahwa kalau kau mati, engkau akan disambut oleh malaikat yang diutus oleh Tuhan. Itu benar. Kalau tidak ada malaikat yang menyambut, engkau tidak akan bisa pergi sendiri. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan apa? Kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa. Jadi saudara jangan coba-coba sendiri. Tinggal kalau kamu pejamkan mata, napas terakhir, ketemu enggak malaikat yang diutus menyambut engkau. Kalau enggak berarti kamu yang lain yang menyambut. Berarti selama ini kamu tidak kenal, tidak berjalan bersama dengan dia. Hanya itu. Ya, saudara, inilah di Injil Yohanes pasal 14 yang ditekankan. Maka dia mengatakan, janganlah sedih hatimu, percaya kepadaku, percayalah kepada Bapa yang mengutus aku. Ya, kira-kira sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi sebentar dengan pasal yang ke-15. Kalau enggak saya bikin ulangan gini, saudara akan bingung nih. Ya, kayaknya putus gitu. Terima kasih, sampai di sini dulu. Amin.